Oke semuanya, kamera gue lihat kamera HP ya, oke. Oke semua, akhirnya kembali lagi ke episode Kandalisme di rumah aja. Yeay. Di episode kali ini, gue bakal bahas soal salah satu aktivitas banyak orang yang nggak bisa dilakuin terutama di kondisi COVID ini, di masa lockdown ini. Dan gue bakal bahas soal episode party goers. Jadi begini, sebenarnya kan terutama di daerah Jakarta Selatan lebih tepatnya, itu kan banyak aktivitasnya yang biasanya kalau pulang kantor itu suka party-party gitu kan, semacam party goers, kumpul-kumpul sama teman-temannya. Cuman sayangnya setelah kondisi COVID ini terjadi, udah nggak bisa keluar rumah, udah nggak bisa datang ke tempat kerumunan yang banyak orang, jadi terpaksa aktivitas party goers itu harus dihentikan. Nah, sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu temen gue yang katanya, gue nggak tahu, kita nanti bakal ngobrol langsung sama orangnya. Dia mengaku dirinya sebagai party goer sejati. Wow, apa iya dia sejati itu? Kita langsung aja ngobrol sama orangnya. Ini dia sudah standby di depan laptopnya. Kita panggil dia Aginta. Ini pertama kalinya nih gue syuting gak sebelah-sebelahan. Rasanya gimana gitu ya ngobrol sama orang tapi ngeliatnya ke depan gitu ya, bisikin. Kamera laptop gini ya sambil nunjukin. Oh iya, orangnya di bawah bener. Oh iya. Oke, halo Aginta, sehat? Hai Kanda, sehat. Jadi gini, Ginta, di episode kali ini kan di Kandalisme bakal ngomongin salah satu aktivitas party goer. Kira-kira lo bisa menggambarkan dari 1 sampai 10, lo separty goer apa sih? 1 sampai 10 kalau lo bisa menentukan diri lo. Mungkin ya? cuma 7 aja, 6. 7 aja, 7. 7 aja ya, 7 aja. Yes, Sebelum gue ngobrol lebih jauh, gue definisiin dulu secara singkat. Party goers itu kalau gue cari di Google, the meaning of party goers itu dia adalah orang yang sering menghadiri pesta-pesta, terlepas pesta bentuknya secara apapun. Kalau bayangan gue, kalau di saat orang bilang sering, berarti seminggu sekali atau seminggu bisa lebih dari 2-3 kali setelah pulang kantor. Nah, ini kan berarti kondisinya sekarang setelah udah lockdown, udah nggak bisa datang lagi ke tempat kerumunan. Coba kira-kira Aginta, lo kalau dulu pas masih masa normal, lo bisa seminggu sekali, seminggu itu bisa berapa kali kalau boleh tahu? Intensitasnya. Kurang lebih ya rata-rata. Mungkin seminggu tuh bisa 2 atau 3 kali. Ya, 2 kali lah. Seminggu 2 atau 3 ya. Rata-rata. Berarti dalam seminggu pasti ada ya sekali ya, betul ya? Hampir selalu ada, iya. Hampir selalu ada. Seminggu itu nggak boleh juga ada ya? yang lewat, coy. Nggak boleh ada yang lewat, cakep. Oke, ini berarti party goers sejati. Balik ini informasinya. Kamu dengerin, kamu jangan ngaku-ngaku party goers. Ini dia seminggu pasti ada nih. Jadi gimana? Ya, ini kan lanjut. ini kan berarti semenjak udah nggak bisa. Gimana perasaan lo yang biasa seminggu sekali kan pasti datang ke acara party, sekarang lo nggak bisa, lo ngerasa gimana? Gelisah atau gatel, gemes, maksain keluar gimana? Di minggu-minggu awal itu rasanya kayak gemes banget sih, kayak aduh bosan banget parah. Kayak yang biasanya cabut kayak hari Jumat malam cabut terus kayak aduh bosan banget di rumah, kayak weekend gak ada bedanya gitu kan, mau hari Senin sama hari Jumat gak ada bedanya gitu kan. Itu tuh kayak awalnya sih bete banget, cuman mungkin masuk ke minggu ketiga, minggu keempat sampai sekarang tuh kayak yang ya udahlah gitu. Ya udahlah, terus nyari cara gimana biar gue gak bosen sih. Cuman tetap aja kerjaannya masih kayak liatin handphone, terus kayak liatin pas gue masih joget-joget itu kayak gitu. Tapi lo bukan berarti sekarang nggak bisa, lo karena lo bosan, terus lo di kamar nyetel lagu, kupret, terus lo joget-joget sendiri, tapi nggak segitunya kan? Nggak bisa dong sendirian, kayak
Oh iya iya iya. Oh iya iya benar. Justru esensi party goers itu di keramaiannya itu ya, rame-ramenya itu ya. Iya itu dia, itu maknanya gitu. Oh iya benar-benar. Aduh sorry saya bukan party goers, saya kurang paham. Aduh maaf. Aduh, ya. Oke. Oh iya iya. Kamu introvert ya? Bah, lagi rame banget. Saya itu introvert sebenarnya. Aduh. Ya. Tapi gini, make sense sih. Sebenarnya kan party goers itu intinya bukan cuma sekedar musik keras dan lu bisa joget sendiri di kamar atau di rumah. Sebenarnya kan esensinya bukan itu, justru di keramaiannya itu, having fun sama teman-temannya itu kan. Iya, betul. Nah, gue mau sedikit tanya nih, mungkin ini relate sama lu. Kemarin lu tau gak yang di Bali, ada bule, itu sebenarnya udah masuk masa lockdown, tapi ada bule, dia sampai nyewa villa, lalu dia ngundang teman-temannya buat ngadain private party. Jangan sampai orang luar tahu, jadi beneran private. Nah itu gimana? Lu kepikiran buat begitu nggak? Saking gemesnya pengen I need party gitu. Jujur kalau gue pribadi ya, gue merasa bahwa ini tuh lagi kita disuruh di rumah aja, terus physical distancing and semuanya itu kayak ya emang buat kepentingan diri kita sendiri gitu loh. Gue aja sekarang malah justru lebih parno buat ketemu orang banyak yang gue gak kenal gitu. Kayak even ke supermarket aja gue parno gitu loh. Kayak even supermarket ya? Iya, maksudnya kayak sebenarnya meskipun gue pengen, gue emang suka dan normally gue tiap minggu pergi mulu gitu kan. Cuman gue lebih mikir kayak gue juga gak mau sakit. Kayak maksudnya kalau gue lagi kalau misalnya, ya bisa jadi bukan gue yang sakit kan, bisa jadi gue yang nularin ke orang dan segala macem. Menurut gue itu panjang banget gitu jalurnya gitu. Kalau misalnya gue tidak mengindahkan peraturan pemerintah gitu misalnya. Iya. Mendingan gue tetap sehat, terus nanti bisa pas waktunya bisa joget-joget lagi gitu kan, dibandingin sekarang gue maksain gue jadi kayak anak nakal kayak nggak menaati peraturan terus malah party di rumah orang gitu. Kayak menurut gue nggak wise sih kayak gitu. Ya betul. Jadi mungkin kalau gue bisa bilang kalau yang kejadian di Bali itu dia kurang peduli sama kondisi di mana itu bisa menular. Sedangkan kalau lu lebih prioritasin yang kita nggak tahu nih bisa saling nular ke sama lain kan. Oke. Wah, sebenarnya kan ibaratnya dari corona ini kan bukan cuma buat diri lo sendiri gitu kan. Kayak even kalaupun lo sehat lo bisa bikin orang lain sakit. Itu kayak menurut gue horor aja gitu. Serem aja sih. Gitu. Iya. Oke. Ini dua sudut pandang yang berbeda. Ternyata seperti goersnya orang, dia masih mikirin bahkan bukan dirinya sendiri, dia juga mikirin orang-orang di sekitarnya karena dia nggak ngerasa dia sebenarnya positif atau enggak, tapi ada resiko itu sebenarnya kan ya, apalagi dempet-dempetan. Iya. Dan waktu itu pas gue terakhir pas udah masuk nih corona udah ada kayak kan corona tuh kita mulai lockdown tanggal 16 kan ya seingat gue 16 Maret. Bukan lockdown apa namanya physical distancing. Mulai WFH tuh tanggal 16 Maret. Pas hari Senin, hari Jumatnya gue tuh abis ke acara gitulah. Itu aja tuh gue udah deg-degan coy. Kayak ngeri banget orang banyak banget, terus kayak nggak ada yang pakai masker kan ya, masa sambil joget pakai masker kan kurang asik ya. Jadi kayak udah deg-degan, tapi ya udah gitu. Iya. Itu aja udah deg-degan sih. Oh berarti lu sempat ada satu momen di mana sebelum lockdown itu lu sempat datang dulu ke sebuah party itu. Iya. Lu udah ngerasa khawatir. Udah. Dan gue lagi batuk. Itu lagi batuk lagi makanya ya. Takut kan janjian gue ini yang bawa ya kan, terus kayak gitu deh. Oke itu gue nggak expect bakal ada cerita di mana sebenarnya corona itu udah mulai masuk, cuman masa lockdown belum berlaku, tapi mungkin ada beberapa party goers datang ke party tapi dia ngerasa khawatir, aduh sebenarnya kan corona udah masuk, nggak apa-apa nggak ya gue masih begitu ya ikut party. Oke, menarik. Kalau lu dari sisi lockdown ya, di mana kondisi di rumah aja,
Kalau sekarang kan di kondisi WFH ini kan sekarang kerja sama aktivitas sekarang semuanya serba mobile, harus via Zoom atau enggak via Hangout. Nah, kira-kira memungkinkan nggak sih untuk mengadakan sebuah party lewat Zoom atau Hangout, tapi kondisinya tiap orang tetap di rumah masing-masing, cuman kita sharing keseruan lewat Zoom dan Hangout. Gimana? Memungkinkan nggak menurut lo, Gen? Itu sebenarnya udah banyak yang bikin kan, kayak udah banyak dibikin sama DJ-DJ-an, terus kayak band-band juga pada bikin. Oke. Dan gue lumayan keep up sama schedule-nya gitu. Jadi gue kayak follow account Instagram. Dia kayak ngupdate ini jadwal siapa aja yang bakal bikin live Instagram, live YouTube gitu-gitu. Tapi tetap ya udah, gue kayak nyatet aja yang menurut gue cocok, yang menurut gue suka gitu, gue catat dan gue tonton gitu pada saat mereka live. Cuman nggak bisa replay sih, coy. Beda banget rasanya, kayak ya udah kayak nonton YouTube aja gitu kan. Iya, kayak nonton YouTube aja biasa gitu ya, feel-nya, vibes-nya. Dan cuman berarti kalau live tuh berarti, kalau gue bayangnya di saat tadi lo bilang live, berarti ada semacam DJ atau artis yang dia live mainin DJ, terus ada lampu bling-bling, main musik gitu kan, seolah-olah. Iya. Itu Okay, sekarang banyak yang bikin kayak gitu, dan lumayan kreatif gitu sih sebenarnya. Settingannya lucu-lucu gitu, kayak ada green screen, terus ada apalah gitu yang biar berasanya lagi di party beneran gitu. Tapi tetap aja ya, nggak bisa sesama kayak aslinya. Oke. Kalau lo sendiri lo nggak bakalan joget-joget sendiri kayak ya udah garing ya apa? banget sih. Iya, apa ngapain, garing banget. Oke, berarti kalau kita bisa simpulin ya, Gin, dari lo sebagai party goer, sebenarnya nggak ada solusi mutlak buat anak party goers bisa tetap having fun di kondisi lockdown ini ya, sebenarnya ya. Nggak ada solusi mutlak. Mungkin untuk mereplace itu nggak ada sih, tapi mungkin bisa di kayak ya orang biar nggak bosen di rumah, mungkin ya itu cara biar bikin, makanya si DJ dan segala macam itu pada bikin live itu ya biar tetap menghibur gitu. Cuman mungkin untuk replace vibes-nya segala macam, vibe-nya, kerumunannya. Yoi. Oke. Capeknya coy, capek kan, habis juga capek gitu kan. Oke, jadi berarti sekarang gua sekarang berpikir, oke, berarti selain orang-orang di luar sana yang party goers yang biasa pulang kantor party, sebenarnya dia lumayan cukup gelisah ya, karena live artis yang di Instagram atau YouTube pun sebenarnya itu nggak bisa mengobati kegelisahan ya, sebenarnya nggak bisa ya, 100% nggak bisa ya. Emang harus sabar aja udah. Iya, sabar aja. Sabar, oke. Badai pasti terlalu, guys. Terakhir, paling lo punya nggak tips boleh, atau mungkin sekedar saran buat kita party goers bisa tetap hidup, bisa tetap meriah di situasi lockdown ini? Punya tips atau saran? Tips, gue paling pernah baca, bukan tips sih, ini lebih kayak pengandaian gitu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, apapun. Wish gitu. Nggak, jadi gue pernah baca di artikel gitu di negara mana ya waktu itu ya. Jadi kayak lagi nyiapin, lagi bikin gitu kayak kostum buat party di tengah pandemi, anjay. Jadi jadi kayak semacam APD gitu coy, kayak semacam APD gitu, tapi ya buat party gitu, kayak ada LED-nya gitu-gitu deh, kayak seru banget gitu. Tapi tetap via Hangout atau Zoom berarti? Enggak, maksudnya kayak itu buat future gitu kok. Katanya kalau misalnya new normal ya kan, katanya nggak ada new normal kan. Kalau misalnya nanti kita balik hidup kayak biasa lagi, cuman pakai masker dan segala macam. Nah, itu buat solusi partinya tuh biar tetap aman tuh ya pakai si kostum itu gitu. Dan menurut gua itu menarik loh. Menurut dia tuh menarik loh. Kayak maksudnya kayak semacam dress code aja ya kan, cuman ribet aja. Iya. Oke, gue penasaran sih sama yang tadi lu bilang, nanti gue mau coba browsing. Iya.
buat tambahin di video nanti lah buat editingnya, tapi itu menarik. Gue baru tahu soalnya itu. Oke. Dan terus di Jerman waktu itu ada juga partinya tuh dari mobil, kayak drive-in cinema, cuman kayak konser gitu. Jadi DJ-nya tuh di panggung gitu ya, DJ di panggung, terus si yang nonton tuh di mobil masing-masing. Di mobil masing-masing. Iya. Terus habis itu nanti pas kan biasanya tuh kalau misalnya DJ ya ngecilin suara kan kayak pada apa sih, teriak-teriak gitu lah ya. Iya, suara audiensnya tuh. Iya, kalau ini klakson. Jadi kayak ya ampun, gitu. Jadi bukan teriak, coy. Klakson nunut gitu. Seru banget. Terus gue kebayang kalau klaksonnya ada klakson yang telolet itu enggak banget. Aduh. Enggak masuk. Aduh. Itu baru di luar negeri ya, di Jerman. Klakson Grand Max juga beda nggak sih? Tapi itu baru di luar negeri ya, Indonesia belum ada ya? Yeah, tahu lo belum ada? Belum ada. Kalau ada gue mau coba sih. Oke, kalau ada kita mau nyoba dan mungkin kita bikin konten tanpa dicerca sama netizen. Jadi kita tetap bikin safety mungkin. Oke, iya, harus dong. Harus nyoba, gue penasaran sih experience nya gitu. Oke, Ginta, itu aja mungkin yang perlu dijelasin karena kita dilarang sama netizen buat bikin video lama-lama, nanti pada marah-marah. Jadi cukup perkenalan dan obrolan singkatnya. Thank you banget Ginta, seru banget. Gue banyak hal yang gue baru tahu soal party-party begini, terutama di masa COVID. Itu aja. Nanti itu tuh yang tadi Ginta bilang, katanya ada dress code, ada drive-thru, atau mungkin artis-artis yang sering live. Mungkin kalian bisa coba saling browsing supaya siapa tahu itu bisa menyelesaikan rasa gelisah kalian, rasa bosan kalian untuk datang party-party di kerumunan di luar sana. Itu aja. Oke, klik tombol like kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu update video dari Kandalisme. Oke, guys, itu aja. Thank you Ginta. Thank you semua yang udah nonton. Bye.